Alhamdulillahilladzi qaddawa quluba ibadihi bil ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang mana atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga di subuh ini kita semua oleh Allah masih dilimpahkan nikmat hidayah, nikmat inayah, sehingga kita bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan i'tikaf dan ta'lim. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita melanjutkan kajian ma'rifat kepada Allah, kajian tasawuf untuk mengatur, mengoreksi, melihat hati kita. Apakah kita ini sudah benar-benar mengenal Allah? Apakah pada hakikatnya kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasannya kita perlu mengetahui apakah hati kita ini sudah hidup hakikatnya, apakah hati kita ini masih mati. Kenapa demikian? Karena begitu banyak kita-kita ini yang jasadnya hidup tapi hakikatnya mati. Hatinya hidup tapi hakikatnya masih mati, belum ada kehidupan dalam hatinya. Sehingga apa tandanya hati kita itu hidup? Di antaranya tanda hati kita hidup itu adalah kita mempunyai himmah. Apa itu himmah? Himmah itu cita-cita ingin melakukan kebaikan. Tanda hati kita hidup itu di dalam hati tersimpan ingin melakukan kebaikan. Contoh, pada saat ini kita semua alhamdulillah dari Al-Huda juga banyak yang berangkat haji misalnya. Nah, ketika kita di dalam hati menyimpan ingin punya kehendak, kita ingin melakukan haji, itu adalah himmah. Jadi orang yang hatinya hidup itu selalu ada himmah. Artinya himmah itu ingin melaksanakan kebaikan, punya cita-cita ingin melakukan ibadah kepada Allah. Orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa atau tidak punya cita-cita ingin melakukan
melakukan kebaikan, itu tandanya hati kita mati. Dari mana mengambil riwayatnya? Ada 2 riwayat dulu. Satu di antaranya diriwayatkan di zaman Bani Israel, ada seseorang yang berjalan di tengah gurun pasir. Dia di dalam hatinya ucap begini, seandainya gurun pasir ini jadi gandum, aku akan sedekahkan. Allah mewahyukan pada waktu itu kepada Nabi, karena kan Nabi itu 124.000 ya. Yang wajib kita ketahui itu cuma 25 Nabi dan Rasul. Cuman kan jumlah Nabi 124.000 banyak. Nah, Allah mewahyukan kepada Nabi pada waktu itu, wahai Nabi, sampaikan kepada orang tadi bahwasannya Allah telah mengampuni dosanya. Jadi dosanya diampuni gara-gara dia punya kehendak melakukan kebaikan. Kalau seandainya misalnya ibu berpikir atau merenung, kalau seandainya saya punya rezeki sekian, saya mau sedekah, nah itu himmah. Jangan dikira itu tidak ada pahalanya itu. Nah, tanda orang yang hatinya hidup itu selalu punya himmah, artinya selalu ingin melakukan kebaikan. Para hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Yang kedua, supaya ini dalilnya kuat, lebih ini lagi, jelaskan lagi dalilnya. Yang kedua, pernah dulu ceritakanlah, ada seseorang yang membunuh 99 orang sampai genap membunuh 100. Dia sudah berangkat mau bertaubat ke suatu kampung. Sebelum sampai di kampung yang tempat dia tuju untuk bertaubat, dia sudah meninggal. Allah mengampuni dosa orang yang membunuh 100 orang tadi. Kenapa Allah mengampuni? Sebab di dalam hatinya ada himmah. Apa itu himmah? Ingin melakukan kebaikan. Nah, kembali di sini dalam kajian ini, orang yang hatinya hidup itu punya himmah, artinya hatinya ingin melakukan kebaikan. Walaupun dia tidak sampai, walaupun dia tidak kesampaian melakukan kebaikannya itu. Jadi himmah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, perbedaannya dengan nazar begini kalau himmah. Kalau nazar diucapkan, kalau saya misalnya begini, maka saya akan begini. Itu nazar. Kalau himmah, kita punya kehendak kebaikan. Ya Allah, kalau seandainya saya punya duit segini, saya mau sedekah ke masjid. Itu himmah. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tanda orang yang hatinya hidup, yaitu orang ini selalu ingin kebaikan datang kepada orang lain. Jadi selalu mengkehendaki orang lain itu mendapat kebaikan. Orang yang hatinya selalu ingin menghendaki orang lain itu mendapatkan kebaikan, maka dia oleh Allah akan diberikan lidahnya tajam. Kenapa? Ini rahasianya. Kenapa orang tua itu kalau mendoakan anaknya tajam? Kenapa orang tua itu lidahnya tajam terhadap anaknya? Sebab hati orang tua tidak pernah mengkehendaki buruk terhadap anaknya. Sekali lagi, ini rahasianya nih. Kenapa orang tua itu lidahnya tajam terhadap anaknya? Sebab hati orang tua itu tidak pernah berkehendak buruk terhadap anaknya. Jadi kalau kita selalu punya kehendak kebaikan kepada orang lain, memperhendaki orang lain itu mendapatkan
kesalahan kita itu, kita ini jarang berkehendak kebaikan kepada orang lain. Bayangkan kalau kita membaca riwayat Rasulullah, kan semua sudah paham lah kalau hal ini. Rasulullah itu kan saking memperkehendaknya kebaikan terhadap umatnya, sakaratul maut yang begitu menyiksa, beliau tanggung rasa sakitnya. Saking mengkehendaki baik kepada umatnya. Jadi kalau kita ingin punya ketajaman di keluarga, ingin punya ketajaman di lingkungan, maka syaratnya harus hidupkan hati kita dengan cara mengkehendaki baik kepada orang lain. Orang yang hatinya punya kehendak buruk terhadap orang lain, maka ini akan terhalang ketajaman diri kita. Ma'rifat akan terhalang pada diri kita. Jadi dua dulu ini pada kesempatan ini, maksudnya begini, hidupkan hati kita dengan dua saja dulu. Satu, himmah. Himmah ini ingin melakukan kebaikan. Contoh tadi di zaman Bani Israel, ada seseorang berjalan di atas gurun pasir. Dia dalam hatinya, kalau seandainya gurun pasir ini jadi gandum, aku akan sedekahkan. Allah mewahyukan kepada Nabi pada zaman itu, katakanlah kepada orang itu, Allah telah mengampuni dosanya. Kenapa diampuni dosanya? Sebab hatinya ingin melakukan kebaikan. Ibu boleh, kalau seandainya saya ada rezeki, Allah, saya ingin sedekah ke Masjid Al-Huda Panorama misalnya. Walaupun tidak kesampaian dapat pahala, tapi kalau seandainya kesampaian dapat rezekinya, jangan tidak sedekahnya. Gitu. Yang kedua, himmah. Apa yang kedua? Menghidupkan hati kita ini dengan cara, yaitu kita ini mengkehendaki baik terhadap orang lain. Kenapa orang tua itu tajam lidahnya terhadap anaknya? Sebab orang tua itu tidak pernah mengkehendaki buruk terhadap anaknya. Orang tua itu selalu, terutama ibu, mengkehendaki baik terhadap anaknya. Karena hati orang tua selalu mengkehendaki baik terhadap anaknya, maka lidah orang tua itu tajam terhadap anaknya. Apapun doanya, apapun permintaannya, dikabulkan oleh Allah. Itu pentingnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, menghidupkan hati ini tidak mungkin bisa kalau di dalam hati ini masih ada ma wasaqat al-sunnubulil illa ala badri tomain. Artinya tidaklah memanjang dahan-dahan kehinaan kalau hati kita ini masih bergantung kepada makhluk. Nah, ini maksudnya. Menghidupkan hati yang dua tadi, satu berkehendak baik kepada orang lain, yang kedua menghidupkan hati dengan kita ini himmah, tidak mungkin hadir di dalam hati kita kalau hati kita ini masih tercelumur kebergantungan terhadap makhluk, tidak ada kebergantungan terhadap Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, apa itu at-tama? At-tama ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi wa tashawwuhu ila ghairi rabbi subhanahu. Tama itu kebergantungan hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk dan kepingin hati kepada selain Allah. Bahkan nanti dikatakan begini, barang siapa orang yang banyak kepentingan, keperluan kepada selain Allah, maka kita harus siap jadi budaknya. Kalau kita hidup banyak kebutuhan duniawi, kebutuhan selain Allah, kita harus siap-siap jadi budaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ulama itu sederhana ngasih contohnya begini. Contoh lah misalnya, ke Bengkulu akan hadir misalnya dari Jakarta Menteri Agama misalnya. Orang yang ada kebergantungan
pensiun, sibuk menyiapkan tempat makannya, sibuk menyiapkan tempat istirahatnya. Kenapa? Karena kita ada kebutuhan kepada dia. Tapi kalau kita yang gak ada kebutuhan khusus kepada dia, mereka datang ke sini, kita biasa-biasa saja kita. Mau ada menteri agama, mau ada menteri ini, menteri itu. Karena kita tidak ada kepentingan, karena kita tidak ada kebergantungan kepada mereka, biasa-biasa saja. Yang ke kebun, yang ke sawah, yang ke pasar. Nah jadi orang yang banyak kepentingan terhadap selain Allah atau kebergantungan kepada selain Allah, kita harus siap-siap jadi budaknya. Di sini dikatakan absolutul din, dahan-dahan kehinaan itu, yaitu ketika kita penuh hati kita bercelubur bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, apa bahayanya ketika kita bergantung kepada selain Allah? Kasu'alin nas, bahayanya seperti kita banyak meminta-minta terhadap manusia. Maksud meminta-minta terhadap manusia, hati kita ini ingin dicukupi oleh manusia. Ketika kita punya hati ingin dicukupi oleh manusia, mohon maaf, ini adalah dahan kehinaan. Cahaya makrifat tidak akan masuk dalam hati kita. Jangankan cahaya makrifat yang tinggi, cahaya musyahadah, cahaya muqarabah itu tidak akan masuk dalam hati kita. Termasuk cahaya ilmu tidak akan masuk dalam hati kita. Dulu kan dikatakan nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha'u min ibadihi. Allah yang mempunyai cahaya di atas cahaya, dan Allah memberikan petunjuk dengan cahaya itu kepada hamba-hambanya. Nah, orang yang dalam hatinya masih penuh kebergantungan kepada selain Allah, yang disebut penyakit tonga, maka orang ini tidak akan masuk cahaya tersebut. Dihijab dengan perilaku tonga tadi. Di antaranya kasu'alin nas, banyak meminta-minta terhadap manusia, kebergantungan dengan manusia. Logikanya ingin selalu dicukupi oleh manusia, padahal mohon maaf, manusia tidak akan pernah memberikan kecukupan kepada kita. Contoh yang sederhananya apa? Kita sebagai suami ingin dicukupi oleh istri. Ibu sebagai istri ingin dicukupi oleh keluarga. Terus hatinya ingin dicukupi oleh makhluk. Padahal mohon maaf, makhluk tidak akan pernah memenuhi kecukupan kita. Wa khaufi madamihim, orang yang bergantung kepada selain Allah itu bergantung kepada manusia, takut dengan cacian atau hinaannya manusia. Sibuk hidupnya itu mencari bagaimana supaya orang itu memuji dan membanggakannya. Wa taballuqi bihim, dan kita ini mohon maaf bisa-bisa menjilat. Kalau kita bergantung kepada manusia itu, wal istisnasi bihim, dan penyakit yang ditimbulkan daripada toma lagi adalah berjinak-jinak dengan manusia. Maksudnya begini, kalau kita dengan manusia jinak, dengan atasan jinak, tapi kenapa dengan Allah kita tidak jinak? Ini akibat apa? Akibat cahaya keimanan dihijab di hati kita. Dihijab dengan penyakit toma, sehingga yang kita jinak itu dengan manusia. Nah, ini di antara penyakit lagi. Wa kasukuni wa tumaninati bil mali. Ini penyakit. Merasa tenang, merasa nyaman, merasa tumaninah dengan harta. Awas, hati-hati, ini penyakit. Orang yang belajar tauhid, orang yang belajar ma'rifat, orang yang belajar mengenal Allah, jangan kita ini bergantung merasa nyaman dengan harta. Yang pertama, harta tidak akan pernah memberikan kenyamanan kepada kita. Kagak ada. Semua harta kita ngandung masalah. Semua jabatan kita ngandung masalah. Dah. Belajarlah kita ini bergantung dengan Allah.
Kemudian wal farhi bihi wal hubbi bihi wa syiddati talabih. Dan orang yang punya penyakit toma, nyamannya dengan harta dan dia gembira dan cinta terhadap harta, wa syiddati talabih, dan dia sangat-sangat bersungguhan mencari harta itu. Maksudnya apa? Dia sangat bersungguh mencari harta, tapi dia lupa dengan ibadah kepada Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, Nabi mengingatkan kepada kita, ajmilu fit thalab. Berelok-eloklah kalian, kata Nabi, dalam mencari rezeki. Kenapa? Fa innahu laisa li'abdin illa ma kutiba lahu. Sesungguhnya tidak akan datang kepada hamba kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan ukuran kepada kita supaya kita ini elok mencari harta. Kata Nabi, inna anzalnal mala liiqamatis shalah wa ita'iz zakah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman begini, kata Nabi, aku menurunkan harta itu sebenarnya supaya kalian nyaman sholat dan supaya kalian berzakat. Awas, di sini kita mohon maaf, orang yang terhijab hatinya dibalik. Dia meninggalkan sholat demi mengejar harta. Ini orang yang terhijab hatinya. Padahal Allah menurunkan harta itu supaya kita nyaman sholat. Masjid butuh AC, masjid butuh tikar, masjid butuh ini dan butuh itu. Supaya nyaman itu sebenarnya Allah menurunkan harta. Ini malah dibalik, orang mencari harta malah meninggalkan sholat. Ini orang yang hatinya terhijab. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ita'iz zakah, dan Allah menurunkan harta itu supaya kita bisa berzakat. Makanya dulu mohon maaf di hikmah Allah begini dalam hikam. Ibu, bapak, dalam mencari rezeki niatkanlah himmah kita. Ya Allah, aku usaha ini kepengen bisa haji, kepengen bisa zakat, kepengen menyantuni anak yatim, kepengen membantu orang tua, kepengen berbuat baik kepada kedua orang tua. Niatkan itu dalam hati. Supaya apa? Supaya dengan kita usaha ini termasuk himmah. Dengan usahanya itu dapat pahala. Makanya di antara perbedaan orang yang tidak tahu ilmu dengan orang yang tahu ilmu itu di situ. Orang yang tahu ilmu setiap dia bekerja, himmah itu dihadirkan. Ya Allah, aku ini mau bekerja ya Allah supaya aku ada rezeki. Nanti kalau ada rezeki ya Allah, aku bisa berbuat baik kepada ibu dan bapak saya, kepada saudara saya. Niatkan itu. Sebelum kita usahanya, sebelum kita dapat hasil dari usaha, Allah telah memberikan pahala. Bahkan Allah mengampuni dosa kita sebelum kita berangkat. Itu istimewanya orang yang kalau kita belajar ilmu. Tapi kalau kita gak ada ilmunya, kita berangkat kerja, kita pikir hanya mencari duit, ingin mengenyangkan perut, ingin menutupi segala kebutuhan duniawi, kita melangkahnya saja gak dapat pahala. Nah, ini jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan yang ulangi lagi tadi, yang menyebabkan hati kita terhijab daripada punya himmah dan terhijab daripada ingin selalu kebaikan kepada orang lain itu adalah penyakit toma. Shahibut tomai la yashba'u abadan ala taru anna hurufahu kullaha wajhubatan ta'an wal mim wa ma'ain wal ain. Ketahuilah bahwasanya orang yang punya penyakit toma selama-lamanya tidak akan pernah merasa kenyang. Dikasih ini kepengen itu, dikasih itu kepengen itu, terus tidak akan pernah merasa puas. Orang yang punya penyakit toma itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang punya penyakit toma itu man la aqla lahu. Secara hakikat dia tidak berakal.
Wasahibuha madlulun, dan orang yang mempunyai penyakit toma itu adalah orang yang terhina. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya mengobati hati yang hati ini selalu bergantung kepada makhluk atau kepada selain Allah? Wadawamuhu kisorul amal. Mengobati hati kita yang hati kita ini penuh kebergantungan kepada selain Allah itu diantaranya kisorul amal, pendekkan angan-angan kita. Apa maksud pendekkan angan-angan kita? Kita jangan merasa umur kita masih lama. Karena umur kita ini mohon maaf Pak, sudah sebentar lagi lah. Coba misalnya kalau kita sekarang umur sudah 60 tahun. 60 tahun kalau Rasulullah itu kan umur 63, berarti cuma 3 tahun lagi. Kalau ngambil lebaran itu paling cuma mohon maaf 3 kali lebaran lagi umur kita. Udahlah misalnya seandainya Allah kasih umur kita 70 tahun, sekarang kita sudah 60 tahun, berarti 10 tahun lagi. Kalau ngambil lebaran cuma 10 kali lebaran lagi umur kita, nggak lama lagi kok. Saya umur sekarang 38, 39. Umur 39 kalau ngambil misalnya saya umur 60 tahun, cuma 21 tahun lagi. 21 tahun lagi itu 21 kali lebaran. Itu kalau lebaran, kalau diambilnya ke pilpres 4 kali pilpres lagi. Enggak lama umur kita ini. Kalau ngambil pileg cuma 4 kali pileg lagi kita ini. 4 kali pilihan wali kota lagi. Umur saya itu kalau seandainya saya ngambil 60. Kalau seandainya saya oleh Allah dikasih 60. Kalau seandainya, tapi mudah-mudahan panjang. Tapi walaupun panjang manusia ini serba salah. Tetap waman muamir huluna kisu manusia itu. Barang siapa orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah akan dikurangi hidupnya. Maksudnya akan dikembalikan lagi kepada setelan awal. Mohon maaf, dulu kita waktu usia 1 tahun belajar jalan, mapah-mapah pakai dinding, lewat dinding kita ini mapai-mapai dinding. Sekarang juga banyak anak-anak yang usianya sudah 70 tahun, jalannya juga sama sudah memegang dinding. Dulu kita waktu masih kecil, mohon maaf, gigi kita belum tumbuh. Usia berapa tahun dulu? Usia 1 tahun, gigi kita belum tumbuh. Sekarang banyak anak-anak 70 tahun, giginya masih belum tumbuh juga. Dibalikkan lagi kita ini kok. Jadi serba salah. Walaupun umur kita panjang, seandainya oleh Allah dikasih panjang sampai 100 tahun, enggak bisa menikmati seperti ini kok. Umurnya panjang 100 tahun, tapi kan kekuatannya dicabut oleh Allah. Nah, yang dimaksud dalam hikmah ini, bagaimana caranya supaya kita ini tidak banyak bergantung kepada selain Allah, tidak bergantung kepada harta, tidak bergantung kepada jabatan. Caranya kisorul amal, pendekkanlah angan-angan kita. Yang dimaksud pendek angan-angan, jangan kita merasa kita ini masih lama hidup di dunia ini. Sebentar kok di dunia ini. Sebentar hidup kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga para ulama menjelaskan begini. Kalau kita saat ini umur misalnya 50 tahun, baru rasa kemarin hidup itu. Baru rasanya kemarin sekolah SMA itu. Nah, begitu juga kalau seandainya umur kita sekarang 10 tahun lagi ke depan, itu akan seperti itu rasanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, cara mengobati hati kita supaya tidak bergantung kepada makhluk, al-yakin bi annama qaddara lahu la budda ayyatiyahu wa anna nafi wadh-dhar huwallahu ta'ala. Yakinkan bahwasannya apa yang akan datang kepada kita pasti datang kepada kita. Maksudnya apa? Rezeki yang ditakdirkan untuk kita pasti datang kepada kita. Yakinkan itu. Yakinkan kalau Allah mengkehendaki kita itu akan datang
Kagak ada sehat yang untuk kita dikasih untuk orang lain, kagak ada. Yakinkan itu. Kenapa? Innama huwallahu dzarun nafi. Hanya Allah yang mampu memberikan madarat dan memberikan kemanfaatan. Allah punya ad-dharu, punya asma an-nafi. Mungkin dalam kajian Asmaul Husna dibahas juga ini. Apa itu ad-dharu, apa itu an-nafi? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hidupkan hati kita dengan tadi satu, kita ini harus punya himmah. Apa itu himmah? Berkehendak melakukan kebaikan. Kita saat ini belum haji, ya Allah, aku juga ingin haji, ya Allah. Seandainya aku punya harta, aku berangkat haji. Sampai mati kita tidak pernah berangkat haji karena hartanya gak punya, Allah akan hapus dosa kita. Karena apa? Karena kita punya niat, punya kehendak ingin melakukan kebaikan. Itu tanda menghidupkan hati. Ini sebelum langkah kepada kajian ma'rifat, sebenarnya ini dulu yang harus kita koreksi. Yang kedua, hidupkan hati dengan punya kehendak baik kepada orang lain. Karena orang yang punya kehendak baik kepada orang lain, Allah akan berikan ketajaman. Kenapa orang tua itu tajam terhadap anaknya? Ucapan orang tua tajam terhadap anaknya. Sebab hati orang tua tidak pernah punya kehendak buruk terhadap anaknya. Jadi kalau kita ingin tajam untuk diri kita, doa kita untuk orang lain, jangan pernah punya kehendak buruk kepada orang lain. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, yang menyebabkan terhalang hati kita punya sifat yang mulia tadi, cahaya yang mulia tadi, disebabkan karena kita ini banyak kebergantungan kepada manusia, bergantung kepada selain Allah. Cara mengobatinya, kisorul amali, pendekkan angan-angan. Maksudnya jangan pernah merasa kita ini hidup masih lama. Perbanyak taubat kepada Allah. Karena bahayanya nanti orang yang merasa hidupnya masih lama, satu akan menunda-nunda taubat. Ada uang misalnya mau sedekah, udahlah sedekahnya tahun depan saja, tahun ini jangan dulu. Itu orang yang menganggap tahun depan masih hidup. Para hadirin yang dimuliakan Allah, wallahi sumpah demi Allah, 5 menit yang akan datang kita tidak tahu skenario Allah kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian selain itu yang ketiga ini, ayyarifa afatul mal. Cara mengobati kita kebergantungan kepada selain Allah itu harus tahu, mengetahui bahwasannya bahaya harta. Apa bahaya harta? Harta itu bahayanya diantaranya rubbama yajurru ilal maksiat. Harta ini terkadang mendorong kita kepada maksiat. Mohon maaf, orang yang miskin mau maksiat itu susah. Tapi orang yang kaya mudah. Makanya dulu di hikmah awal Allah memberikan kita seperti ini Allah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Karena saya pernah sampaikan juga, kalau seandainya Bapak Ibu jamaah Masjidil Huda ini saat ini punya uang 1 miliar atau 1 triliun, mungkin Ibu nggak di masjid ini sekarang. Bisa-bisa kita sedang di Singapura atau di Las Vegas kita ini. Cuman karena kita nggak ada duit, udahlah penting kita ke masjid aja. Jadi hati-hati, bahaya harta itu rubbama yajurru ilal maksiat. Harta bisa kita ibadah sedekah dengan harta, tapi dengan harta hati-hati. Harta itu lebih mudah mendorong kita maksiat. Yang kedua, bahayanya harta apa? Yulhihi an dzikrillah. Harta ini bisa melalaikan kita berzikir kepada Allah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jadi harta ini terkadang melalaikan kita mengingat Allah. Sedangkan orang kalau hatinya lupa kepada Allah, cahaya ma'rifat tidak akan masuk ke dalam hatinya. Terhalang. Yang ketiga, bahaya harta ini tulul hisabi yaumal qiyamah, memperlambat hisab pada hari kiamat. Wasababut taubat, dan menjadi apa sebabnya kita
sababut toma adamul yakin Allah, kurang yakin dengan Allah. Ini penyebab dasarnya. Kenapa kita bergantung kepada harta? Kenapa kita bergantung kepada jabatan? Kenapa kita bergantung kepada atasan? Penuh hati kita ini bergantungnya kepada manusia. Hati ini ingin dicukupi oleh manusia. Seorang suami ingin dicukupi oleh istri. Seorang istri ingin dicukupi oleh suami. Padahal mohon maaf, suami dan istri tidak mampu memberikan kecukupan kepada kita. Apa penyebabnya? Ada yakin Allah, karena hati kita kurang yakin dengan Allah. Ibu mohon maaf, akan capek rumah tangga kalau bergantung kepada suami. Ngapa? Karena suami banyak kekurangannya, tidak memberikan kecukupan kepada ibu. Bapak akan capek kepada istri kalau bergantung kepada istri. Kenapa? Karena seorang istri banyak kekurangannya, tidak mencukupi kepada seorang suami. Tapi dalam rumah tangga, dasarkan dulu kita bergantung kepada Allah. Nah, ingin bergantung kepada Allah itu harus kuat keyakinannya kita dengan Allah. Adamul yakin Allah, penyebab kita bergantung kepada selain Allah, penyebab kita ingin dicukupi oleh manusia itu karena kita kurang yakin dengan Allah. Capek kalau seorang majikan ingin dicukupi oleh seorang pembantu. Pembantu tidak akan pernah memberikan kecukupan kepada majikan. Seorang pembantu ingin dicukupi oleh majikan, seorang bawahan ingin dicukupi oleh atasan, seorang atasan ingin dicukupi oleh bawahan. Capek kita ini. Kenapa kita punya penyakit itu? Kalau seandainya kita ada penyakit itu, jawabannya adamul yakin Allah, karena kita kurang yakin dengan Allah. Makanya di pelajaran kitab-kitab Asmaul Husna, di pelajaran-pelajaran kitab tauhid, di pelajaran kitab tasawuf, terutama yang harus kita tanamkan adalah keyakinan kepada Allah. Awal wajibin alal insan ma'rifat billahi istighfar. Pertama wajib kepada kita ini adalah mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, memahami dalil-dalilnya. Makanya orang tua zaman dulu belajar sifat 20, belajar sifat mustahil yang wajib di Allah, belajar sifat mustahil di Allah, sifat wajib di Rasul, mustahil di Rasul, jaiz di Rasul, jaiz di Allah, jumlah yang 50 dipahami dengan dalil-dalilnya. Dari mulai wujud sampai qauluhu mutakalimat, sifat yang berlawannya dipahami juga, dipelajari lagi. Kenapa? Supaya kita punya kekuatan keyakinan kepada Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Falau tayaqanta al-amru kulluhu naf'an aw dharran aw ata'an aw man'an biyadillah lama qamita bihim. Kalau seandainya kita ini yakin bahwasanya segala urusan diatur oleh Allah, baik madarat maupun kemanfaatan, baik pemberian maupun pencegahan, itu semua yang mendatangkan Allah. Lama qami'anlah, maka kita tidak akan tomak kepada selain Allah. Makanya dibacakan setiap sholat, Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Coba kalau kita artikan, ya Allah, la mani'a lima a'toita, tidak ada yang mampu mencegah apa yang Engkau akan beri kepada kami. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak akan yang mampu memberikan kecukupan kepada kami atas apa yang Engkau cegah. Di ujungnya, wala yang fa'udal jadi minkal jadd, tidaklah bermanfaat orang yang punya bekal. Harta apapun tidak akan mampu menjadi benteng kepada kita. Kenapa? Karena yang menjadi benteng kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, pengajian pagi ini hidupkan hati kita dengan dua cahaya. Satu, kita ini ingin selalu berbuat baik atau himmah punya kehendak kebaikan. Yang kedua, kita ini harus berkeinginan orang lain itu mendapatkan kebaikan supaya kita ini tajam. Nah, kedua cahaya ini tidak akan datang dalam hati kita kalau kita masih punya penyakit tomak. Apa itu tomak? Bergantung kepada selain Allah.
Kenapa kita bergantung kepada selain Allah? Wasababu dalika, sebabnya karena kita kurang keyakinan dengan Allah. Jadi nanti di hikmah selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya supaya memperkuatkan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan kelebihan kepada Allah kami mohon ampun, kepada orang tua kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.